Teh ada. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الفاتحة إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح أصحابه وأزواجه وذريته أجمعين. ثم الفاتحة إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وأساتذتنا وإلى أرواح أهل سلسلتنا وإلى أرواح أهلنا يا الله وإلى أرواح أهلنا يا الله وإلى أرواح أهلنا يا الله بنية القبول وبنية الوصول وبنية الشفاء وقضاء الحاجات بالسلام. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. قال الله تعالى في كتابه العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فاركعوا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, selalu kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan segala limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kita kawa kumpulan lagi di tempat yang insyaallah mulia ini. Yang mana kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadin farka'u." Apabila kalian melewati sebuah tempat itu disebut dengan kebun surga. Jadi dalam dunia ini ada namanya kebun surga sudah. Bagi siapa yang tahu? Bagi orang yang duduk berdiam mendengarkan, yang mana di situ di tempat itu dibacakan ilmu agama, dibacakan zikir serta salawat, maka disitulah disebut orang itu mendapatkan dan berdiam di tempat yang mana itu adalah kebun surga. Nah, Nabi menyuruh farta'u jadinya singgah. Kemudian salawat serta salam tak lupa juga kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada keluarga beliau dan kepada sahabat beliau, para pengikut beliau ila akhir zaman. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumihi fid dharain amin. Faslun, ini suatu fasal pada menjelaskan, pada menyatakan barang yang membatalkan sembahyang dan menyatakan yang makruhnya. Nah, semalam sudah dijelaskan ya kah apa sembahyang, tata cara sembahyang. Lalu pulang kita hendak mengetahui sembahyang kita tuh sah kada sudah. Nah, jangan-jangan sembahyang kita belum sah karena kita tagawi yang membatalkan. Nah, tagawi salah satu dari yang membatalkan sembahyang ini. Ketika kita sembahyang maka sembahyang kita kada sah. Nah, jadi perlu kita tahu pas kita sembahyang itu apa yang membatalkan sembahyang kita. Ketahui olehmu hai thalib bahwa yang membatalkan sembahyang itu ada 11 perkara. Nah, jadi diingatkannya 11 nih lah.
kalau kita gawi pian persyaratan sembahyang kena maka kada sah sembahyangnya, batal sembahyangnya. Pertama yang membatalkan sembahyang berkata-kata walaupun satu huruf yang mafhum maknanya seperti nah, jadi Bapak Dir berkata-kata jikalau satu huruf sekalipun, satu huruf Bapak Dir persyaratan sembahyang yang satu huruf itu kalau dipahami artinya misalnya nah dalam bahasa Arab ini artinya berjauhlah olehmu. Nah itu satu huruf aja. Lalu kita baca, kita ucapkan ketika sembahyang itu, maka batal sembahyang kita. Nah, jadi berkata-kata di sini bukan hanya kita berpandiran saja. Atau satu huruf yang bermat seperti A. Misalnya kalau harta sembahyang nih kan, imam membaca Al-Fatihah, makmum pina hendak berpandir. Nah, berpandir misalnya A. Nah, itu batal sembahyangnya. Batal sembahyang. Atau misalnya berdehem tapi sengaja dehemannya. Awan misalnya terlambat masuk. Ya kan? Lambat masuk tempat sembahyang misalnya. Menagur kawan atau misalnya pas sembahyang lah, sembahyang di masjid atau di musola kita di parak jendela di sini nah sekalinya ada cewek lewat bebinian lewat maka bungas hendak menagur ya boleh jadi boleh hemai ya biniannya pulang menagur juga ya bersangkutan ya kalau nah itu batal niatnya apa menagur kurang. Lain halnya kalau bedehemnya itu karena bacaannya serak itu nah tenggorokan sakit misalnya harta behimusannya atau dahak hibak gitu nah ini pun jadi imam juga jadi makmum nggak boleh juga bedehem jadi imam misalnya mau kalau imam nih punya sembahyang maghrib sembahyang isya sembahyang subuh harus nyaring kalau bacaan fatihahnya nih. Nah misalnya harta membaca Alhamdulillahirabbil alamin soalnya serak sini ayat amun ditarusakan membaca paket nah bolehnya berdehem jadi imam dah gitu ya cuma jangan nyaring juga gimit ya kita aja dah. Nah itu bisa membatalkan sembahyang. Nah dijaga bantulah jadi walaupun satu huruf. Yang kedua mengerjakan perbuatan yang banyak yang berturut-turut jikalau dengan lupa sekalipun pas harta sembahyang ya kan Allahu Akbar sekalinya ada nyamuk di maikung di pinggulu nah jadi sini 3 sini 2 rombongan bang tikusnya tikusnya apa nyamuknya berarti nggak tikus nyamuknya tuh rombongan berlima itu nah satu gengnya. Jadi kiapa nih amal diangkat keduanya tangan kiapa boleh sembahyang jadi sebelah aja taruhkan sebelah sini ulang makanya sini berikut ulang nah 3 kali berturut-turut maka itu batal. Bang siapa aja nah lamun hendak cara menjauhkan nyamuk tuh ini misalnya nyamuk lah pasal ini nah di lapangan tangan dulu misalnya di muha aja gitu ada nyamuk di muha tangan kanan di lapangan lu kayak ini hanya tak gitu nah ada apa lagi tuh biar 100 kali kayak ini nanti apa itu bakal karena jari itu kada dihitung nah jari kada dihitung. Jadi kalau ya misalnya bergeru di kulit kan bisa gatal ya lo tak jangan aja jari aja yang bergerak jangan yang kayak ini itu batal bayangnya karena tangan yang bergerak bukan jari nah jari kada ada hisabnya lah. Jadi kalau ya sambil gatal kasih aja kayak ini aja kalau bapak itu ada batal. Nah jikalau dengan lupa sekalipun walaupun saya akan diingat tetap batal.
Yang ketiga, makan atau minum. Harta sembahyang. Ya kalau ada kawan datang, kawan ini bilang membawa es tuh apa nih? Yang mau plastik, yang 1000-an kan? Nah, rasanya bentar pulang. Yang sembahyang ini kehausan. Kehausan. Lalu jatuh nak minum aja. Pulang sembahyang di mandiri ya lo. Nak minum aja, menggut yang sembahyang. Disuruh nginya, yuk, yuk. Iya. Maka batal. Udah boleh tuh batal sembahyangnya. Atau makan misalnya, itu pas sebelum sembahyang ya. Sebelum sembahyang zuhur. Jam 11 sebelum zuhur tuh dia makan misalnya di rumah. Pas minggu Jumat nih. Makan dulu di rumah. Sekalanya belum beres di muntungnya masih ada bekas makanan tuh. Wadai ka, sama kesangkang gigi atau daging ka misalnya atau nasi ka masih ada belum beresin nih. Berumur baru juga. Pas sembahyang misalnya hilang kalau begenah pulang. Nah, jalan ilatnya lah ya. Gitu kan kalau gigi mano makanya nyaman banget lah yang pas sembahyang itu. Lalu keluar apa nih bar nasinya sebiji nasi itu keluar pian tagok hendak pian membuang asal sayangnya itu mau banjir aja sudah beli aneh dia membajir pulang aja tagok aja gini aja. Nah itu batal lah. Atau misalnya daging tak sulait di gigi lalu pas salat sembahyang keluarnya. Nah pian tagok tahu juga tuh misalnya banyak mata bang ya pas salat sembahyang maka khusyuk banget piannya sembahyang ya Allah sampai tangis ini padahal menahan yang bisul merantan aduh ya nangis ketika banyak mata pina apa kehausan juga nangis hanya misal kak banyak mata batal juga tuh lain liur di aku apa. Nah asal liurnya tadi kada tercampur lawan bekas makanan tadi. Nah jadi punya pasangan sembahyang tuh disunatakan Nabi menyatakan dulu sikat gigi dulu bersihin untung dulu. Jadi kalaunya pasangan sembahyang tuh enak keluar nah maka batal sembahyangnya. Namun kawafian misalnya ada nasi sebiji japian nih mau ditagok batal. Siapa ya boleh ya. Jadi pian dibayar tak hingga sini Allah keluarkan sini. Nah itu pada batal. Pas udah tuntung hanya juput. Sayangnya Allah banjir sering. Nah batal tadi lah. Amun makan atau minum. Amunnya pas tuntung pun ya pas tarawih itu misalnya uyuhan ya Allah tarawih itu 20 rakaat kalau lah. Uyuhan nah itu sambil minum lah bapak biar asal minum aqua inilah. Nah yang kada berasa, kamu yang berasa bisa masih ada perasaannya pas sembahyang. Nah pas salatan pas mau nyalawat kemana berdoa tuh yang bertahan tuh nah boleh ya minum itu. Jangan makan lawasannya Allah lah. Atau biar bisa piring nasi misalnya di muka imbas 2 rakaat salam makan minum angkat pulang ya kan anda pak aku udah tahan dia nggak ada makan dia setempat nih aja terlalu benar juga itu lah. Nah batal. Yang keempat mengerjakan suatu rukun qauli atau rukun fi'li serta syak akan sah niat umpamanya. Syak aliyah adalah adakah berniat atau kada. Nah pian nih mangkat akhir ya. Lalu pian membaca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Masakannya ragu pian. Aku tadi berniat tadi dalam hati jam semangat takbir ya. Nah, pas taganah ya kan. Baca Al-Fatihah sampai Ar-Rahmanir-Rahim. Lalu aku sah niat aku tadi meniatkan ada aja sembahyang tadi aja. Asa-asaan kada berniat, asa-asaan berniat ya. Nah, itu membatalkan juga. Jadi amun berniat tuh yakin
Nah, jangan sampai mau ulah kena was-was di tengahnya, ragu. Kasihan bang kita ada ngomongnya dalam kita ini ada utulia bil was-was ngarannya. Orang ini diberi musibah, diberi cobaan, ini was-was benar. Hendak sembahyang dia lambat angkat takbirnya, yang ngalih untuk jujuran was-was luar biasa. Nah di antaranya supaya kita kada was-was itu, pas haratan kita di WC itu jangan terlalu lawas. Kita di jamban itu jangan lawas. Yang orang ini bawa HP misalnya aja, main game dulu atau nonton Ikatan Cinta di HP. Iya kan? Lawas orang jangan lawas di WC itu apa? Nah itu bisa bikin was-was kena. Atau misalnya haratan di dalam jamban itu melihat tahinya keluar, tahiku digandal kan ada aja keluar. Aku tadi makan aja, makan apa? Makan daging. Mau makan daging ini gandal, sapinya aja bisa gandal sapi sama keluarnya. Nah itu dia mau olahan juga was-was juga. Ya kan? Nah mau kawa jangan dilihati, itu makruh hukumnya. Makruh melihati kotoran suram makruh. Atau melihati kemaluan ulang. Dilihati anu ganal maksudnya pun kulijan. Nah itu kada boleh juga, makruh juga hukumnya. Nah ya kan? Nah, tadi jangan sampai ada kita ragu. Cuman jago ulun orang was-was tuh jadi walaupun inya lambat sembahyang tapi luar biasa pahalanya daripada kita. Inya was-was aja, hakun sembahyang. Kita yang gak ada was-was bisa ada sembahyang. Nah itu yang luar biasanya. Pulang nih, walaupun susah ya kan, bodoh lambat benar. Misalnya. Jadi sebelum was-was tuh kita dijaga. Yang kelima, meniatkan memutuskan sembahyang. Pian haratan sembahyang, haratan ruku. Lalu pian berniat di hati, aku batal aja sembahyang ya walaupun gawian pian tetap gawin aja. Ruku tetap, sujud tetap, tapi niat pian di hati, aku batal sembahyang ya, nah batal sembahyang. Nah ya kan. Tapi ini karena kehendak surang niatnya, bukan karena was-wasnya ada ikhtiar, ada was-was. Ya pian biasa bisa aja kita tuh kayak tak pikir di otak tuh aja perhatian sembahyang tuh. Amun hujan harinya aku batal sembahyang, kenapa tapasan banyak? Itu tapasan banyak. Nyuruh hari pulang pas kita sembahyang hanya 2 rakaat sembahyang zuhur. Anu aja lamun hujan hari aku buka aja batal sembahyang ya. Nah itu hati-hati nang kayak itu, musia hujan. Tapi hujannya hujan anu aja misalnya rintik batal. Walaupun dia kada buka. Nah, karena niatnya sudah tadi menggantungkan ke hujan. Namun dia batal. Dia tuh omje Allah hujan rintik kan. Cara sama aja. Yang keenam, nah ya ini mentaklikkan, memutuskan sembahyang akan sesuatu. Nah, itu mentaklikkan. Pas kita sembahyang ya kan, anu jar di hati menyatakan persyaratan sembahyang. Lamunnya ada orang berpintaan duit ya, kebetulan hari itu ada Isra Miraj. Beberapa hari lagi Isra Miraj, makanya mau berpintaan kalau rajin duit. Anu aja lamun ada orang berpintaan aku batal sembahyang ya. Makanya ada orang berpintaan ya kan. Assalamualaikum ya. Bekiau ya Allah. Tapi yang membukai anak sidin, anak pian yang membukai batal itu. Nah, ada boleh kita. Jadi hati-hati. Yang ketujuh, kedatangan hadas dahulu daripada salam yang pertama. Misalnya kita sembahyang, lalu takana hadas. Hadas itu hadas besar atau hadas kecil. Hartan sembahyang tak angkut, batal. Hartan sembahyang tak kami, batal. Hartan sembahyang pabehera, batal. Nah, anu seharian makan lombok jadi behiraan. Maka sembahyangnya sembahyang hari raya belum. Takbirnya ya Allah banyak. Ayatnya panjang belum. Hanya anu takbir ketiga pindah berbunyi keluar sudah.
Nah, batal itu. Atau misalnya harta sembahyang datang bulan haid bebinian, maka batal juga sembahyangnya. Nah, wajib diqodho itu mina. Pas harta sudah bersih diqodho lagi sembahyangnya. Mulai itu tuh wajib sembahyang, wajib diqodho sembahyangnya. Jadi sebelum salam pertama, lamunnya pas pian nih sembahyang Allah, Assalamualaikum warahmatullah, tekan kepian, nah itu sah sudah, kada batal lagi sembahyangnya. Karena yang wajib itu penutup sembahyang itu salam pertama. Nah, salam kedua itu sunnah aja hukumnya. Jadi misalnya pian hendak bakantut kan harga baik, atau takkan kami misalnya pian nih misalnya sunnah nih mulai rakaat pertama kami ya, kalau pas Assalamualaikum warahmatullah buka lagi, bukan langsung aja bulan salam kedua belum kan atau apa, sah aja sudah itu batasan wajibnya gitu. Yang kedelapan, keguguran najis yang tiada dimaafkan daripadanya. Misalnya haratan kita sembahyang diguguri tahi cacak yang basah, maka haratan Allah sembahyang subuh nih misalnya, pas berdoa kunut, Allahumma hdina fiman hadait, jago angkat cacak, angkat dua buting keduanya, bos betanai, Allahumma hdina fiman hadait, jago dua buting, maka basah pulang. Nah itu batal sembahyang. Lamunnya karing kan bapak, dia 10 buting tahi cacaknya tapi karing. Nah bapaknya yang maulah najis itu besarnya pas haratan besar itu. Nah itu yang kada dimaafkan. Ada juga yang dimaafkan najis itu. Artinya lamunnya najis itu haratan sembahyang, takkanlah kita pas sembahyang kok kada batal sembahyang kita karena dimaafkan. Misalnya apa, kita nih musim bebisulan, bisul misalnya bersabalahan burit, sauting ada. Jadi harta sembahyang ini bagi kita terlalu sekali duduk kayak gini aja. Selawas bani imam ini duduk aja. Sangiton imam, ngapa sudah ada tahan duduk lawas? Bano bisul marantang. Sekalinya imam lawas, bana sujudnya hendak duduk nih. Pas duduk, bakajutan duduknya, pas malah tuh bisulnya macam malah dengaran ya lah. Lalu sampai apa nih berdarah ya lah, benanah baju karena aping karena selawar karena ya kan sarung karena, maka itu dimaafkan aja. Ya terus akan dia sembahyang itu dimaafkan karena bapak. Atau misalnya apa lagi ya, jerawat misalnya, jerawat di muha misalnya, aja jerawatnya nanah ya Allah, nanah itu dimaafkan namanya sedikit. Itu kan banyak. Kalau jerawat tuh adalah dia jerawat kayak ini kan ada. Kalau paling jerawat itu paling ganal kayak kukunya paling ganal. Pas haratan sujud maka di sini pulang pas pacah tidikan yang sini. Nah itu kalau sangat sembahyang namun nya kan batal juga, itu dimaafkan aja. Jadi yang membatalkan sembahyang tadi takana atau keguguran najis yang kada dimaafkan. Nyamuk tadi misalnya hinggap di baju kita, baju warna putih pulang ditangkap kayaknya di mati ya nyamuk tadi, pas bedarahannya banyak situ berjalan namanya darahnya itu kan ke lain. Nah itu kan bapak masih bapak. Nah beda halnya lamun menyengaja pian nyamuk misalnya berjalanan ya tangkap dan bisa kangen ke baju. Nah di gua sembahyang ada boleh itu sengaja dianuakan. Nah ini kan nyambung hingga seorang kita anu itu kan. Itu kan bapak amunnya sengaja ada boleh walaupun sedikit tadi. Yang ke-9 terbuka aurat. Nah pas haratan sembahyang misalnya, maka lelakian ini betapi kan berselawar pulang di dalam tapihnya mudah banget kesingkai tapihnya.
Pasarkan sembahyang di higa lawang, angin deras, keluar burung, enak terbang bang. Angin deras enak terbang burungnya. Tahu makan apa? Nah, tak buka aurat, batal sembahyang. Bebinian, amunnya pakai mukena tuh nah, di sampai sini nah penutupnya. Jangan sampai sini, amun sampai sini kelihatan aurat nih, aurat dagu nih. Paham baik lo kan? Nah, siapa ya? Lo contohkan nah, amunnya pakai kerudung kok. Apa deh yang kayak bebinian juga nih? Nah, misalnya, nah ini. Misalnya aja lah, kali pas gue bang. Jadi nutupnya ke sini nah, ke sini. Nah, kamu nih ke sini ya, dari jendela orang ke sini nak. Nah ini kelihatan dagu batal bayangnya aurat tuh. Jadi banyak banget kamu salah paham gitu. Jadi batasan muha aja ada ini dagu sudah, dagu sudah. Muha tuh di sini aja. Nah kayak itu lah. Kamu nyata turun terus pakai dilem sini nah. Supaya ada buku tadi. Nah, ini ya kalau daripada sembahyang ulang terus. Nah, nah di sini jangan sampai kalian merambut. Merambut tuh batasan deh. Jadi bagus pakai ciput kan jurang. Nah, atau misalnya kada ada ciput, awan kada ada ciput, aku ada bisa ciput ya siapa? Ya pas hari mau panah kan tanam kepala aja. Yang jarak pakai kain ini lah. Gue mau kena lagi. Kalau nggak ada ya kalau. Cuma jangan tak tutup dahi, namun dahi tak tutup sujud kadang-kadang dahi kadang-kadang kesujudan kada seulang. Nah, ya Allah jadi harus hati-hati sembahyangnya. Terbuka aurat. Nang ke-10 memalingkan dada daripada kiblat jikalau setengah daripadanya sekalipun. Kita tuh sembahyang itu yang wajib menghadap kiblat itu dada. Muhab yang sembahyang karena bapak ini ini harus sembahyang atau misalnya kayak gini nih saya kurangin lapang cocok bahan tahun anunya nak bahira ya kan hati karena bapak karena tapi hukumnya makruh. Nah yang wajib menghadap kiblat itu dada lamunnya dada kita singgang sedikit saja nah itu batal sembahyang. Nah jadi hati-hati pas salam pertama itu kan salam pertama tadi yang wajib. Dada itu jangan umpat. Yang salam mana tuh kepala aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dada umpat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu batal bayangnya ada sah. Nah ya kan jadi dada tadi jangan umpat. Harus menghadap kiblat tadi ya kan. Nah ujar guru-guru kita lamanya sembahyang tuh bukan hanya dada yang menghadap kiblat, badataan menghadap kiblat, muha, ya kan batis. Jadi batis itu anda karena menghadap kiblat. Ada lagi orang kayak ini nah yang mana batis. Nah karena batisnya kayak ini. Gimana ada dalilnya tuh lah. Nah, bah guru sekumpul ngajari di sini nah menghadap kiblat tuh batisnya menghadap kiblat, nah ujung-ujungnya menghadap kiblat. Ranggangnya dua jari, dua anuan kayak ini, dua gepalangnya nah. Nah jadi biar kata sembahyang tuh lah nah batasi anu lebarnya center jangan sedapa lebih rangkangnya tuh adanya atau misal halusan jadi pocong ulang jadi pas aja sudah dua nah, atau sakilan hitungannya nah sakilan nah itu jangan terlalu ranggang jangan terlalu sempit ulang. Nah, persyaratan sembahyang di masjid ataupun di mushola itu perhatikan safnya. Kalau nya berduaan aja lawan imam, itu makmumnya di sebelah kanan imam. Nah, misalnya imam menalakian berduaan aja sesama di masjid nih kan kaum misalnya berduaan lawan inu sembahyang. Lalu si inu ini bagian di sebelah kanan imam. Itu karena lamunnya ada datang jamaah sih pulang higanya. Nah kayak itu lamunnya bebinian di belakang ya dua laki ini sembahyang ya pas yang imam laki yang ini nah di belakangnya pas rata jangan sebelah kanan itu salah sah aja langsung sembahyangnya cuma ada tahu ilmunya ilmu safnya.
Lamun kosong diisi. Sap pertama misalnya kosong isi dulu, jangan sap kedua belah. Namun sap pertama kada pas, kada tertutupi berataan, sap belakang kada tersambung. Nah, yang itu. Sap pulang. Lamunnya sap di masjid tuh biasanya sembahyang hari raya jebak orangnya. Lalu ada muatan di dalam sampai menyambung ke luar. Nah, lamun dinding kacang ini kada apa-apa. Artinya bersambung aja, saatnya sapnya boleh akan di tengah aja, kada apa-apa. Beda halnya kalaunya beda ruangan. Misalnya sini tempat sembahyang imam lawan jamaah lain, lalu pian misalnya umpat di tiga rumah itu yang menyambung ada. Nah, itu pada kesambung namanya sapnya. Atau misalnya di masjid, yang di muka masjid itu ada jalan raya. Lalu ini masjid, jalan raya. Nah, boleh jadi sesudah jalan raya tuh sambung maksudnya sapnya itu tersambung aja. Karena di halat jalan tuh ada apa? Atau di halat sungai misalnya tuh ada apa? Tapi sungainya lain sungai yang gandal kayak kita nih bang. Nah kayak itu. Karena lamunnya sap gitu pos apa nih ranggang itu setan udah pada masuk. Ujar Nabi jangan meranggang sap kita sembahyang tuh nah. Nya kena mawas-was kita sembahyang, makanya kita ada khusus sembahyang. Nah itu tuh. Itu salah satunya kita ada khusus sembahyang tuh ranggang sap kita. Jadi supaya ada ranggang sap tuh ujar Nabi qadamun bi qadamin mangtibun memang kibin. Kita harus kayak ini tas mantap lawan orang. Nah itu tuh sap sudah karena udah tutup sapnya ada ranggangannya. Nya ada sekilan lah ya santuk setan sembahyang dia iblisnya. Nah ya kah itu yang ulah kita was-was sembahyang toh. Nah tadi dada menghadap kiblat jangan sampai terpaling. Adapun segala yang makruh belum. Yang 11 murtad di dalam sembahyang, yaitu mengiktirafkan bahwa yang menjadikan alam ini dua orang sebagai dan barang dua atau barang sebagainya. Nah yang ke-11 ini paling penting lah. Ini di hati bang nih. Murtad nih orang keluar dari agama Islam tanpa merasa. Misalnya kita harus sembahyang, lalu tak pikir apakah? Tak pikir kita nih, kita meyakini bahwa Tuhan itu ada dua aja. Atau misalnya kita menafikan Tuhan itu ada zat. Murtad, ini pembahasan tauhid lah. Nah, kita nih yakin yang Allah Tuhan itu ada karena Tuhan berulah. Ini buktinya yang Allah dunia kita ada pun itu bukti adanya tuh Tuhan. Itu kalau kita lakukan. Nah, saat sembahyang kita mengetikatkan di hati bahwa Tuhan itu ada dua aja. Atau misalnya Tuhan tuh perlu bakawan maulah dunia nih. Tuhan itu berbilang Tuhan tuh macam-macam ya kan. Nah itu kada boleh. Jadi i'tiqad dalam hati itu harus kuat dulu. Jadi pas saat sembahyang tuh kada terpikir macam-macam. Kurang bahari ya Allah sifat 20 itu digencangi orang. Sifat 20 digencang jadi sembahyang itu nyaman benar. Karena sifat 20 itu ibaratnya tuh apa? Menguatkan etikat kita lawan Tuhan, menguatkan etikat kita lawan Allah Subhanahu Wa Taala. Namun awal kita belajar. Nah, adapun segala yang makruh dalam sembahyang itu seperti berpaling muka ke kanan dan ke kiri, melainkan karena hajat. Nah, ini makruh aja bang, ada batal sembahyang. Pas sembahyang melihat ke kanan, melihat ke kiri. Menjadi imam bang leh, jadi imam sembahyang subuh misalnya nih si imam kaum nih kan, ya kaum sholatu khairum minan naum. Ada orangnya yang
Karena dia datangan ke masjid. Lalu pulang, Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta. Lihat ke belakang, kada jaga kaum kalau wae kena pasaratan hendak komak datangan ya kaum. Makanya Subhanallazim min kulli dzambin azim. Lihat bilang, oh belum sanggup pasaratan sembahyang rakaat pertama datangan jemaah nih. Kaumnya suruh apa husnuzon bener bang. Pas mangkat rakaat pertama, Allahu Akbar. Pas hendak rakaat kedua, melihat ke kaum kanan, ada juga jemaahnya kaum nih, ke kiri, ada juga. Pas sampai salam, ada juga orangnya, ya kan jemaahnya. Maka ketika sembahyang bagi kaum melihat ke kanan ke kiri, itu hanya makruh, hukumnya kada batal. Sembahyangnya asal jangan berturut-turut. Namun yang 3 kali misalnya ini nah kayak berzikir toh. Nah itu yang maulah batal sembahyang. Nah, jadi ada orang bahari itu aja anu kaumnya kaum pintar kaumnya nih. Azan kadadaan jamaahnya. Yahya Qayyum jamaahnya ada juga. Belum ada tangan nih. Batu pulang qomat kadada juga jamaahnya ada tangan. Tuntung sembahyang desa kada ada ya jamaahnya ada tangan di masjid. Malam isuknya pintar kaumnya. Rumah kaum karang masjid. Jadi dibentangkan sidin paling kerupuk anyong-anyong sampai ke rumah sidin. Sidin dalam kelambu aja dulu. Ya Hayyu Ya Qayyum la ilaha illa anta. Ya kaum ada di jurang ya, Pak. Baik gitu aja sebulan tuh gaji. Itu ya sebulanan. Asal ada suaranya hanya kaum. Asal ada tanda jadi kaumnya deh yang nah, itu kaumnya kepintaran mana tuh? Kepintaran benar. Jadi ada kena anujar Nabi, kena dia hari kiamat itu umatku jadi ada cahayanya yang kayak matahari, ada cahayanya yang kayak bulan, ada yang cahayanya kayak bintang. Lalu jangan sahabat siapa yang Nabi? Itu umatku jadi kenapa bercahaya tuh? Itu sebagai tanda bahwa dia umatku dan bersamaku kita dalam surga. Oh, siapa yang kau mendapatkan cahaya itu Nabi? Ujar Nabi, orang yang sebelum azan berwudu, azan wudu dah niatnya. Lalu hendak niatnya hendak sembahyang zuhur misalnya atau sembahyang asar, menggawi asar. Nah itu jar Nabi muhanya kena seperti cahayanya kayak matahari. Orang pinandu benar kena. Jadi kada bertahan lagi tak ada neraka jar Nabi. Aku pinandunya ulinya. Yang kedua orang ini pas azan wudu sembahyang. Nah itu cahayanya yang kayak bulan. Yang ketiga orang ini sudah tutup azan, sudah tutup sembahyang dah, hanya wudu. Kita layakannya sembahyang. Nah itu cahayanya yang kayak bintang. Lamunnya kada sembahyang bang, tahu aja pakai cinta ya, bawa cinta seorang. Nah ya kan jadi. Nah, kalau kita tuh istiadat di sholat menyiapkan sembahyang sama hari Jumat tuh kita tuh ujar Nabi orang sembahyang Jumat tuh ada yang mendapat pahalanya nang kaya unta, ada nang kaya sapi, ada nang kaya kambing, ada nang kaya ayam, ada yang kaya talu. Orang mendapatkan unta atau sapi itu jadi jam 11 tuh sudah mulai ke masjid dah Jumat. Barang emang gani kaum ke mampar sajadah ya kan, atau bahasa sapu atau ibadah dalam masjid betikaf itu kena pahalanya kayak unta atau sapi. Nah ada ya inya tuh mendapatkan pahala yang kayak kambing atau domba. Nah itu jam setengah 12 tulaknya ke masjid dengan Jumat. Nah pahalanya kayak itu. Nah ada yang kayak ayam, halus dah dikit. Itu pas adzan, pas uang adzan hanya datang. Ada yang kayak hatalu.
Antalu halusnya, antalu apa? Antalu buyuh. Itu pas orang mangga takbir jetang. Nah itu ibarat saja kita merasakan pahalanya kaina. Wah ini belum lagi kaina merasakannya. Nah lamunnya ada hajat apa makruh. Dan seperti manilik ke belakang, menilik ke langit, misalnya melihat ke langit, nah itu makruh juga. Dan menghantarkan tangan ke muka dengan tiada hajat. Nah pas harus sembahyang bilang menyapu, menjapai ke jerawat, nah itu makruh hajat. Dan seperti meninggalkan yang sunat, yang mana itu meninggalkan sunat yang mengerjakan akan dia dan barang sebagainya. Misalnya ada kesunahan dalam sembahyang tuh disuruh, kayak misalnya kita duduk tahiyat, duduk istirahat. Nah, ada duduk istirahat namanya. Duduk istirahat tuh bah pian sujud kedua sebelum pian naik ke rakaat selanjutnya, pian bertahan duduknya dulu kumat. Nah, itu duduk istirahat ngarannya. Nah, itu sunnah hukumnya. Atau dalam sembahyang tuh sunat ba'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, sunat juga tuh. Namun pian tinggal itu makruh aja hukumnya. Cuma kada sempurna tadi sembahyangnya, pahalanya kada sempurna. Nah itulah tadi sesuatu yang membatalkan sembahyang dan yang makruh dikerjakan dalam sembahyang. Nah mudah-mudahan dengan berkat ini kita tahu, dengan berkat ini kita tahu menerapkan di keseharian kita. Nah, jadi sembahyang kita itu sempurna. Nah, mudah-mudahan dengan berkat perkumpulan kita ini Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Allah ampuni segala dosa kedua orang tua kita. Allah ampuni segala dosa keluarga dan tetangga kita. Allah ampuni dosa-dosa guru-guru kita. Allah sehatkan badan kita. Allah sehatkan badan kedua orang tua kita, keluarga kita, jiran tetangga kita dan guru-guru kita. Amin. Allah murahkan rezeki kita yang halal. Allah mudahkan jalan kita untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bersama beliau nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya maulana ya mujib ya hadir nayyika wa sallallahu bil habib taqdim ya Allah ya rahman ya rahim wal muslimin karim. Allah marzuqna al-ikhlas fi talabil ilmi wa fi nashri wa fi jami'i al-ibadat ya rabbi bil musababa liqa sidana wa bil ladana ya wasi'a ya rabbi bil musababa مقاصدنا واغفر لنا المرضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا المرضى يا واسع الكرم صلى الله عليه وسلم محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Langsung